Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun hanya secara online, kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bersyukur juga karena kita sekarang sudah memasuki bulan yang ke-6, saudara. Dan biasanya setiap minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Itu sebabnya saudara semua persiapkan roti dan anggur, bisa diganti dengan roti tawar atau cracker, sirup atau teh. Yang paling penting esensinya, saudara percaya di dalam perjamuan kudus itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi saudara-saudara kami yang ada di rumah, supaya mereka membuka hati lebar untuk firman Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, kami semua yang berfokus kepada firman Tuhan, kami pasti diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama kita berkata, amin, amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara, minggu yang lalu kita sudah memperingati Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Kita bersyukur, hanya sayang sekali banyak kurang antusias. Padahal Roh Kudus itu memegang peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Saya pernah katakan bahwa gereja lahir, gereja ada, gereja berdiri, gereja bertumbuh, berkembang, bermultiplikasi, melipat ganda. Itu semua karena karya dan pekerjaan Roh Kudus. Bahkan kita tahu, saudara, Injil yang lengkap itu adalah kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya yang kedua kali. Semuanya itu pilarnya adalah Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus respect, menghormati, kita menghargai karya Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita semakin maju, semakin berkenan kepada Tuhan. Seperti murid-murid saudara, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka menjadi orang yang radikal, menjadi orang yang bersemangat, militan saudara, untuk melayani Tuhan. Dan mereka berani, yang dulunya pengecut, sekarang berani memberitakan kabar baik, Injil keselamatan. Sehingga ketika Simon Petrus satu kali berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Juga kita sekarang ini yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, kita harus juga militan. Kita harus menjadi orang Kristen yang radikal, tidak lemah, tidak loyo, tetapi kita bersemangat untuk menginjil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun sementara ini gereja ditutup, tapi semangat kita tidak boleh padam. Kita harus terus berkarya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini temanya adalah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka semua menjadi luar biasa bergerak. Ya, di dalam Kisah 1 ayat yang kelima dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan di dalam Matius 3 ayat 11 dikatakan ia
Tuhan Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, ini yang membuat murid-murid itu menjadi luar biasa. Demikian juga kita, saudaraku. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita, saudara, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, hari ini saya akan membagikan paling tidak ada 3 peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, Roh Kudus itu mengubah karakter kita. Kita tahu kecenderungan manusia itu bersifat negatif, ya. Ada yang suka ngomel, berkeluh kesah, bosan, ada yang suka iri, dengki, ada yang dendam, saudara. Itu sifat yang jelek, harus kita buang, ya. Roh Kudus akan membuat kita, karakter kita menjadi lebih baik, saudara. Sebab apa gunanya kita memiliki harta yang begitu banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, pangkatnya, titelnya berderet-deret. Tetapi kalau karakternya itu, saudara, tidak berubah, tetap tinggi hati, tetap jahat, saudara, maka itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus menolak hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani luar biasa, saudara? Saudara, karena mereka tidak lahir baru. Ya, di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23 Tuhan Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak akan pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, hamba-hamba Tuhan ini melayani luar biasa. Mereka bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, saudara. Tetapi kenapa Tuhan menolak mereka, bahkan mengusir mereka? Ya, supaya enyah, saudara. Karena kalau kita tidak merubah karakter kita, kita tetap seperti yang dulu, iri, dengki kepada orang lain, saudara, tidak akan berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya yang penting, rubah karakter kita. Kita minta Roh Kudus, saudara, mengubah karakter kita. Sifat kita yang jelek itu dirubah, saudara, menjadi sifat karakter Yesus Kristus yang penuh dengan kelemah lembutan, rendah hati, penuh dengan belas kasihan. Kita memiliki buah roh, kasih, kesetiaan, belas kasihan, kemurahan, penguasaan diri. Seperti itulah, saudara, kita harus berubah. Changing like Christ character. Jadi kita harus berubah seperti karakter Yesus Kristus. Kita harus be like Christ. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, betapa pentingnya karakter itu di dalam kehidupan kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Saya suka sekali akan quote yang disampaikan oleh pendeta yang sangat terkenal, yaitu almarhum Billy Graham, saudara. Dia berkata, when wealth is lost, nothing is lost. Jikalau kekayaan itu hilang, tidak ada yang hilang. Yang kedua, when health is lost, something is lost. Dia berkata kalau kesehatan itu hilang, ada sesuatu yang hilang. Tetapi yang ketiga, when character is lost, all is lost. Kalau karakter itu hilang, saudara, maka semuanya hilang. Itu sebabnya walaupun kita punya kekayaan yang berlimpah, walaupun kita punya kedudukan pangkat yang tinggi, kita memiliki titel yang berderet-deret. Tetapi kalau kita tidak mengubah karakter
yang lama, ya tetap iri, suka benci, tidak lahir baru, maka kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya sangat penting kita minta Roh Kudus mengubah karakter kita sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan? Saudara, yang kedua, supaya kita menjadi saksi Tuhan. Ketika hari Pentakosta itu, saudara, dicurahkan Roh Kudus, maka murid-murid itu berubah semuanya, saudara, menjadi militan, menjadi hebat, saudara, berani bersaksi. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan merindukan, saudara, kita menjadi saksi Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Yesus. Efesus 2 ayat yang ke-8. Karena oleh kasih karunia kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, maka Tuhan rindu memakai kita juga menyelamatkan orang yang lain. Itu sebabnya, saudara, mari kita berani menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, ya, di marketplace kita, di dalam pekerjaan kita, sebagai profesional, sebagai dokter, sebagai apa, di mana saja kita menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi terang dunia. Yesus berkata, "You are the light of the world." Kita harus menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Rasul Paulus berkata, engkau seperti surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Itu sebabnya mari kita menjadi saksi Tuhan yang baik. Kita menjadi orang yang berani bersaksi, menceritakan kebaikan Yesus Kristus supaya lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara tahu, ketika terjadi pandemi COVID-19 yang terjadi di kota Wuhan, saudara, semua orang ketakutan, saudara. Terjadi lockdown, saudara. Tapi tahukah saudara, orang Kristen di Wuhan itu berani keluar rumah. Mereka pergi ke stasiun-stasiun kereta api, membawa mic, mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bertobat supaya engkau diselamatkan. Saudara, mereka ada juga yang ketika pulang ke rumah merasa demam, kemudian didoakan, saudara, berangsur-angsur sembuh. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus memberitakan kabar baik. Bukan cuma, saudara, menyampaikan kabar baik, tetapi mereka juga melakukan dengan perbuatan, bukan hanya perkataan. Mereka menyumbang masker, saudara, ya, APD, alat pelindung diri. Mereka itu menjadi saksi Tuhan, sehingga orang-orang yang sedang ketakutan itu mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saudara, Tuhan rindu supaya kita menjadi saksi Tuhan. Saya ingat, saudara, ada pasutri di India ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian mereka digiring oleh warga di sana ke sebuah lapangan yang terbuka. Kemudian dia dan istri dan seorang anaknya, saudara, diminta untuk menyangkal imannya kepada Yesus Kristus. Tapi apa yang mereka perbuat? Ketika mereka mengancam, aku akan membunuh kamu kalau kamu tidak menyangkal imanmu. Lalu, saudara, mereka mengancam, kalau kamu tidak menyangkal Yesusmu, aku akan bunuh anakmu. Saudara, sebagai hamba Tuhan, mereka memiliki kuasa. Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ketika itu, saudara, dia tidak mau menyangkal. Malah dia bernyanyi, I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. Karena tidak mau, maka dibunuhlah anaknya. Kemudian mereka mengancam lagi, kalau tidak, istrimu akan dibunuh. Kalau kamu tidak menyangkal Tuhanmu, istrimu akan dibunuh. Mereka serba salah, saudara. Memang dia sangat cinta kepada istrinya. Tetapi sekali lagi, dia bernyanyi, I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. Saudara,
Dia tidak mau, saudara. Karena iman yang begitu kuat, dia menjadi saksi Tuhan. Dia berkata, salib di depanku dan bumi di belakangku. Semuanya ada di belakangku. Tapi di depanku ada salib Kristus. Maka dibunuhlah istrinya. Saudara, yang ketiga, kalau kamu tidak menyangkal Yesusmu, kamu juga akan dibunuh. Sekali lagi dia menyanyi, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Tidak akan berbalik lagi. Aku mengiring Yesus. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kembali dan menyangkal imanku. Saudara, mereka menjadi saksi Tuhan. Ketika itu banyak warga yang sedang berkumpul itu melihat imannya. Lalu mereka bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kesaksian itu membuat saudara banyak orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, memang tidak mudah mengiring Yesus. Ya, kita harus menyangkal diri, pikul salib setiap saat, baru kita layak mengikut Yesus. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap percaya. Sekalipun mati, kita pindah ke dalam kerajaan surga. 2 Korintus 5 ayat yang pertama berkata, jikalau kemah di muka bumi ini dibongkar, Tuhan menyediakan kepadaku kemah yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Itulah sorga yang mulia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan. Pada saat ini banyak orang sedang ketakutan adanya pandemi COVID-19 ini, saudara. Kesempatan bagi kita untuk memberitakan kabar baik, evangelion, supaya lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus. Itu yang kedua, saudara. Jadi yang pertama, peranan Roh Kudus itu mengubah karakter kita, sifat jelek kita dirubah menjadi sama seperti Yesus Kristus, sifatnya yang lemah lembut, rendah hati, penuh belas kasihan. Dan yang kedua, kita menjadi saksi Tuhan. Tanpa Roh Kudus, saudara, kita tidak bisa, saudara, bergerak. Saudara, ada sebuah mobil yang begitu mewah, saudara, luar biasa. Biasanya mobil ini harganya miliaran, tapi kali ini dijual cuma 100 juta, saudara. Mengapa begitu murah? Ada yang mau? Ya, seperti Lamborghini, saudara, miliaran, tapi cuma dijual 100 juta. Ada yang mau? Saudara tahu, mobil yang mewah mahal ini ternyata tidak ada mesinnya, saudara. Saudara, seperti itulah orang Kristen yang tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya minta Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara. Mari kita percaya peranan Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menjalani hidup yang serba sulit pada saat ini. Kita tahu Alkitab mencatat, in the last days perilous times shall come. Pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Kehidupan semakin keras, tantangan semakin berat, saudara. Dikatakan, saudara, a danger situation. Situasi yang sangat berbahaya. Saudara, tetapi kalau kita punya Roh Kudus, saudara, kita menjadi orang Kristen yang berani. Bahkan kita bisa, saudara, menjalani hidup ini dengan berharap bergantung kepada Tuhan. Akhir zaman, saudara, terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan RRC, saudara. Kan terjadi krisis ekonomi secara global, saudara. Sekarang kita melihat sudah PHK terjadi di mana-mana. Kehidupan semakin berat, saudara. Tetapi orang yang kuat, walaupun saudara ditentang, walaupun banyak tekanan. Alkitab mencatat dalam Daniel 11 ayat 32, banyak orang yang akan murtad. Tetapi orang yang kuat, dia akan percaya dan bertindak, saudara. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saat-saat seperti ini yang begitu mencekam, saudara. Ya, banyak orang yang ketakutan dengan coronavirus ini. Banyak orang yang ketakutan akan terjadinya krisis ekonomi global. Mari kita
datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sehingga kita bisa bertahan, berdiri di hadapan Tuhan. Dan mengatakan, aku percaya Tuhan penolongku. Pasti aku dibela, dilindungi oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita tetap percaya di dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Kita membaca di dalam Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani hidup ini. Tuhan ketika naik ke surga, Dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Dia mengirim penolong kepada kita. Itulah Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara, penolong itu dalam bahasa Yunani dipakai kata parakletos. Dua kata para dan kletos itu bukan bahasa Indonesia seperti para hadirin, bukan. Tetapi penolong itu dalam bahasa Inggris dipakai kata comforter, yaitu penolong, penghibur yang membimbing kita, menuntun kita, menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa dipenuhi oleh api Pentakosta itu, sehingga kita terus saudara bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, sehingga ketika kita berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam hidup kita, kita melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11 berkata, never flag in zeal, be aglow in your spirit, serve the Lord. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah masa sulit seperti ini, tidak ada jalan lain kecuali kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, sehingga kita berani, bahkan kita diberi kekuatan untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, setelah kita memperingati hari Pentakosta ini, saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh karena kita tidak ditinggalkan sendirian. Yesus berkata, aku akan berjalan di depanmu. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu sebabnya jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah patah semangat. Mari kita terus maju. Saya yakin dan percaya bersama dengan Roh Kudus, kita pasti bisa melewati semua yang sulit ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan. Teguhkan setiap kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah. Mereka mungkin letih lesu, berbeban berat. Tolonglah mereka semua ya Bapa. Beri kekuatan melalui Roh Kudus. Kami percaya peranan Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita, yang mengubah setiap karakter kami menjadi lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus akan membuat kami menjadi saksi Tuhan dengan berani, dan kami diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami menerima firman Tuhan dan mampukan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kekuatan, memberikan penyelamatan melalui karya agung Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tetapi sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Saat ini kami mau masuk dalam perjamuan suci. Tolonglah saudara-saudara kami yang di rumah, mereka yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, boleh bersungguh-sungguh. Kami percaya perjamuan kudus kali ini menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari angkat roti ini tinggi-tinggi, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap
mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat roti ini tinggi-tinggi, kita percaya, ini memang roti biasa, tetapi dengan mata iman kita percaya inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan dan mintakan berkat ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat anggur ini tinggi-tinggi. Kita percaya darah Yesus itu segalanya bagi kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami letih lesu dan beban berat, banyak persoalan dalam hidup saudara, baik dalam pekerjaan yang semakin merosot, pendapatan semakin berkurang. Tetaplah bersemangat mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tetap percaya darah Yesus itu segalanya. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang kekurangan akan diberkati oleh Tuhan, yang menghadapi problem masalah akan ditolong oleh Tuhan. Mari kita punya iman, darah Yesus itu akan memulihkan kita semua. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri pertemuan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah menguatkan kami semua oleh firman Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan kami. Biarlah kami terus Tuhan maju, tidak mengeluh, tidak bosan menghadapi segala tantangan ini. Kami tetap percaya ada waktu Tuhan yang luar biasa yang akan memulihkan semuanya. Kita bisa beribadah kembali, kita bisa bekerja kembali, kita bisa beraktivitas kembali. Karena Tuhan yang menolong kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, turun atas kami semua. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengendalikan dunia ini. Kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dari tekanan yang begitu berat. Beri kekuatan kepada Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Mereka terus diberi hikmat oleh Tuhan, takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini semakin maju lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota Surabaya. Yang kami dengar sekarang bukan zona merah lagi, tapi zona hitam. Kami tetap percaya pertolongan, perlindungan Tuhan yang ajaib. Tolonglah sirnakan semua coronavirus ini Tuhan. Baik dari Surabaya, seluruh Indonesia, bahkan seluruh muka bumi. Biarlah kami semua boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Kami terus berdoa buat para dokter jururawati medis yang sedang berjuang di garda terdepan. Beri kekuatan kesehatan kepada mereka untuk melayani orang yang terpapar virus ini. Juga keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran. Bapa, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang berkekurangan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Yang menghadapi problem masalah, Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Biarlah dengan pertemuan ini kami semakin diteguhkan
Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pelihara, lindungi, sertai kami semua. Pertemukan kami pada saat datang untuk kembali kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengar sabda firman Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Sekarang anak-anakmu membuka kedua tangan mereka. Kami yakin dan percaya kami adalah kekasih Tuhan yang dibela, dilindungi. Kami adalah orang yang terhormat, teristimewa di hadapan Tuhan. Kami berharga, kami mulia. Kami adalah biji mata Tuhan. Pasti Tuhan memelihara, melindungi, menyertai kami. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dan damai sejahtera dari Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kuat kuasa, dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin. Selamat bertemu kembali pada saat mendatang. Tetap semangat saudara. Shalom.